Amsal 15 ayat 28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi di sini dibilang di kutipan, kembangkanlah kebiasaan kita dalam berbicara tentang orang lain. Renungkanlah dia punya kebaikan. Dan dibilang lihatlah sedikit dia punya kegagalan atau kesalahan. Waktu kita tergoda untuk mengeluh, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan adalah selalu memuji atau kita mengingat akan Tuhan Yesus punya kebaikan. Dia telah memberikan anaknya, makanya kita puji syukur dan kita jangan melihat kegagalan atau kekurangan orang tersebut, tetapi dengan kita melihat kebaikan Tuhan telah memberikan anaknya, kita harus mengembangkan rasa puji syukur tentang apa yang Tuhan telah berikan. Terima kasih. Kita lihat di sini Amsal 15 ayat 28. Orang yang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang jahat mencurahkan hal-hal yang jahat. Poin 1, harus punya kebiasaan bisa yang baik tentang orang lain, sedikit mungkin lihat kesalahan dan kegagalannya. Kedua, kalau tergoda mau mengeluh tentang perkataan atau perbuatan orang lain, ingatlah kebaikan lain tersebut. Ketiga, daripada mengeluh lebih baik kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. 4, kalau kita berbicara yang jahat kepada orang lain, itu membawa kutuk yang mematikan untuk saya yang berbicara dan yang mendengar. Jadi di ayat dibilang kalau orang yang benar orang benar itu dia apa? Dia pikirkan dulu, dia timbang-timbang dulu apa yang dia mau bilang. Tapi kalau orang bebal, kebalikan, dia curah, semua yang dia katakan itu kejahatan. Nyana pikir-pikir pokoknya dia curah aja. Tapi, mengerikan sekali, ada dua kelompok di sini kan. Jadi itu dibilang daripada kita pikir-pikir itu orang kesalahan, lebih baik orang pikirkan, Tuhan somati untuk orang, Tuhan kemurahan, dia punya kasih buat orang. Daripada orang buang waktu pikir-pikir orang kesalahan, lebih baik orang pikirkan, Tuhan, bagaimana kita? Apakah kita dari pihak Tuhan atau di pihak kuasa kegelapan? Dan biarlah ini mendorong orang sementara saat-saat ini supaya orang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang selalu pikirkan apa motif kita, apa kita mau pikir, apa yang kita mau katakan. Jadi kita itu jangan melihat kesalahan orang lebih banyak, tapi kita harus melihat kebaikannya yang lebih banyak daripada dia punya kesalahan. Karena dengan kita melihat kesalahannya lebih banyak, kita akan seperti apa yang dia lakukan itu. Makanya dibilang di Amsal itu bahwa orang yang benar itu selalu menimbangkan apa yang dia akan bilang. Dan juga waktu kita melihat orang yang lemah, kita itu harus menguatkan dia dan berdoa supaya dia menjadi kuat. 15:28 di situ dikatakan bahwa orang yang baik atau yang benar itu selalu menimbang-nimbang apa yang akan dikatakan, dan orang yang fasik adalah orang yang mengeluarkan kata-kata tanpa dipikir. Itulah intinya ya. Jadi di sini kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, biarlah kita kembangkan kebiasaan kita untuk berbicara yang bijaksana, tidak asal-asalan keluar, dan kita kembangkan juga cara kita untuk merenungkan kasih Tuhan, sehingga apa yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita ini bercahaya dan menyinari
kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga teman-teman sepergaulan kita bisa merasakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi saya mendapatkan 3 poin di kutipan kemarin. Pertama, ketika ada sifat-sifat buruk orang lain, kita jangan fokus di situ. Tapi kita harus lihat kebaikan atau sisi baik daripada orang itu. Dan poin kedua, dan itu adalah kebiasaan yang Tuhan bilang harus dikembangkan untuk melihat kebaikan orang lain. Dan poin kedua adalah kita tidak boleh menebarkan benih-benih perselisihan. Karena apa yang kita tebar atau yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Yang mana itu adalah mematikan bagi jiwa kita. Dan ketiga, yang kita ketika kita harus terus memikirkan kesalahan orang lain, kita diubahkan menjadi seperti orang lain itu, yang mana yang seharusnya kita harus melihat karakter atau glory of God, kan, seperti di 2 Korintus 3:18. Dengan memandang glory of God, kita diubahkan menjadi seperti itu. Terima kasih. Orang lain ya. Jadi kalau kita bicarakan orang lain, tentu kita tidak memantulkan Kristus. Karena kalau kita mau membicarakan orang lain, tentu lama-kelamaan kita jadi seperti orang itu. Karena kesalahan orang tidak selalu kita mau lihat-lihat terus, kan? Jadi kita kalau kita bercerita orang lain, kesalahan orang lain atau kejelekan orang lain, tentu kita sama seperti dia. Karena kita pikir-pikir orang lain punya kesalahan. Tetapi kalau kita pikir kebaikan Tuhan, pasti kita seperti Kristus. Itu seperti serupa dengan Kristus. Dan kalau orang itu ada kelemahan, tentu kita harus kuatkan dia. Kita rangkul, kita doakan dia. Supaya ada kebersamaan untuk bersama-sama untuk memuji Tuhan. Jadi di kutipan ini bilang bahwa ada baiknya kita renungkan, melihat kebaikan orang, jangan fokus dengan kesalahan orang. Kalau di saat kita selalu mau lihat-lihat kesalahan orang, kita akan menjadi sama seperti dia. Oleh sebab itu, di setiap kehidupan kita, marilah kita selalu melihat kebaikan orang, apa yang dia perbuat kepada kita. Kita jangan melihat kesalahannya, renungkanlah kebaikannya. Karena kalau kita selalu renungkan kebaikannya, sama dengan kita selalu merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah rela untuk datang menebus kita dari segala kesalahan-kesalahan kita. Saya mau sampaikan kesan saya atau impresi saya terhadap kutipan ini. Kita semua ini orang berdosa, tidak ada yang baik. Jadi kalau dibilang kembangkan untuk kita melihat kebaikan orang lain itu, artinya kita harus sadar bahwa yang orang lain pantulkan itu bukan dia punya kebaikan, itu Tuhan Yesus punya kebaikan. Jadi kita harus ingat kebaikan, maksudnya ingat yang baik dari, kembangkan untuk menghargai atau mengatakan kebaikan, jangan kesalahan, kegagalan dan semua itu jangan. Lalu yang berikut, kembangkan rasa syukur. Ya, rasa syukur itu harus perlu dikembangkan. Ya, yang ketiga terkait dengan keselamatan itu adalah hal pekerjaan pribadi. Itu yang perlu menjadi pekerjaan rumah buat saya secara pribadi untuk tetap melihat hal yang baik, karena orang itu memantulkan bukan dia punya kebaikan, dia sementara memantulkan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih.